Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba servis bocap Tiger. Ini jenis PCP juga, cuma dia nggak pakai chambernya terpisah. Apa namanya? Monoled apa monoblok? Saya lupa. Ini sistem sambung. Kalian harus siapkan UCL satu set mungkin. Pertama kita harus lepas laras dulu. Ini ada kunci halus, kunci yang kecil, bagian atas ada dua, di bagian depan ada satu. Kita lepas laras dulu supaya dalam pengerjaan akan lebih mudah. Kalau sudah terlepas, masukkan di dalam wadah khusus agar tidak berhamburan. Kemudian untuk bagian bawah biasanya pakai kucil atau obeng plus, obeng menes tergantung. Dilepas aja, dipisahkan popor dari bodi. Nah, itu dengan cara diputar. Terus dilepaskan. Ini kita sudah lepas dulu ya, kita cuma menunjukkan step per stepnya aja biar lebih mudah dipaham mungkin. Selanjutnya kita akan lepas laras. Ini nanti akan mempermudah pengerjaan kita. Nah, itu lepas laras. Selanjutnya nanti akan kita lepas tabung, tapi kita isi angin dulu di air. Nah, masuk air nanti kalau ada terlihat buih-buih keluar seperti ini, berarti kebocoran di bagian situ. Kalau ada suara seperti ini, berarti itu kebocoran parah. Hati-hati, itu akan menambah pusing kepala. Setelah diketahui kebocoran, kita akan lanjut penyerpisan. Dilepas dulu kopler. Pastikan angin dibuang dengan cara melonggarin manometer atau dikasih baut di belakang itu baru dikencangkan, atau bisa juga dengan ditarik hammer pelatuk baru ditembak-tembakan. Tapi saya lebih menyarankan di manometer ini dibikin longgar. Perlahan aja kita mengeluarkan kunci pas ukuran 24 kalau nggak salah. Kita putar perlahan deh, jangan terlalu banyak. Putar perlahan sampai ada terdengar desisan. Perlahan saja. Kita senyapkan video di bagian sini. Jadi kita isi dengan suara khusus, jadi suara keluar anginnya tidak kedengaran. Sedikit saja diputar, jangan terlalu banyak. Takutnya nanti dia akan meledak sedikit, terjadi letupan. Jadi perlahannya supaya jangan kaget. 2 atau 3 putaran sedang. Kalau dirasa masih kurang, bisa ditambah. Ini saya tambah sedikit lagi supaya lebih cepat kosong anginnya. Dia nanti akan mendesis. Nah, cuma dilihat jangan sampai terlalu banyak, takutnya nanti manometernya akan meloncat. Terus dilonggarin sampai makin cepat kosong anginnya. Nah, nanti kalau sudah kosong, dia tidak akan ada keluar lagi bunyi desisian di sini. Nah, saya longgarin terus sampai habis, sampai tidak ada angin tersisa. Nah, ini sudah hampir bisa dilepas. Nah, cuma perlahan saja. Habis itu dipastikan lagi dengan cara ditarik kokang, terus itu ditembakkan. Kalau masih ada angin biasanya akan meletup. Mungkin ada angin yang terperangkap bagian belakangnya. Kita pasang kembali supaya tidak terpisah. Ini kita coba lepas pakai tangan, sepertinya tidak bisa. Saya coba lilit pakai karet ban. Biasanya di warung-warung banyak yang jual yang meteran. Ini fungsinya supaya lebih mudah aja sebenarnya. Pegangan kita lebih kencang, agak lebih kesat lah mungkin. Nah, terus lilit, kita coba lilitkan. Bisa juga sih sebenarnya pakai kunci atau segala macam, cuma biasanya agak merusak lah. Habis ini saya akan coba putar. Di bagian sini saya juga kasih karet. Ini opsi pertama ya. Kalau opsi pertama ini gagal, nanti akan pakai alat tambahan. Bisa pakai tang buaya, bisa pakai kunci pipa,
tergantung ketersediaan alat-alat kawan-kawan. Nah, ini dalam kasus ini agak susah dilepasnya. Berhubung kebocorannya di bagian sini, kita akan lepas bagian sini dulu. Nah, saya lepas kembali manometer. Saya mau taruh kunci pipa di bagian situ. Terlebih dahulu nanti saya akan bungkus dengan karet supaya tidak lecet. Nah, dilapis baru ditaruh kunci pipa. Perlahan saja kawan, jangan terlalu kencang biar tidak merusak. Sayang kalau sampai lecet, kecuali opsinya tidak bisa dilepas terlalu keras atau mungkin kesulitan-kesulitan yang didapatkan di luar perkiraan yang biasa. Itu bisa diputar, sudah bisa diputar. Nah, biasanya selain di bagian leher ini yang rusak. Nah, kita lepas kembali kunci pipa. Nah, ini ada kerak-kerak putih yang menempel dengan tas ini yang akan kita ganti. Ini harus kita bersihkan dulu dengan sikat kawat. Nah, saya pakai sikat kawat. Nah, ada WD-40 atau jenis penghancur kerak, bisa coba diaplikasikan di berat itu. Saya coba sikat aja. Nah, ini masih menempel, masih ada putih-putih. Saya akan coba congkel. Saya coba akan congkel. Ini kasih WD dulu. Ya, bentuknya. Nanti habis ini kita congkel-congkel, kalau masih keras kita sikat perlahan, bisa juga ini kita sikat lagi, terus disikat. Baca dulu. Nah, saat juga bisa dicongkel sedikit biar bisa lebih mudah lepasnya. Bantu dengan tangan peg dicongkel, habis itu disikat lagi, dibersihkan. Terus dibersihkan sampai bersih. Selanjutnya kita amplas agar lebih licin. Agar lebih licin di bagian paling bawah ya, di amplas. Jangan sampai kena ulir-ulir berat, siapa tahu nanti merusak. Selanjutnya kita bersihkan dengan tisu. Kita bersihkan dengan tisu sebelum kita menaruh sel di situ, supaya nanti sisa-sisa minyak penghancur kerak itu tidak merusak seal. Bagian dalam tabung juga kita bersihkan, jangan sampai ada sisa-sisa minyak atau kerak-kerak yang menempel, nanti mengganggu ke presur ya. Nah, kita ambil seal, kita pilih ukuran yang sesuai. Untuk ukuran pasti saya juga kurang tahu, cuma saya punya satu kotak, saya pilih yang paling kecil, di kotak saya. Nah, untuk kita pasang kembali di bagian drat, kita taruh sampai rata di bagian bawah. Selanjutnya kita kasih sedikit silikon minyak biar lebih licin, juga mencegah timbulnya kerak-kerak lagi, dan nanti dia akan rata sendiri. Nah, putaran drat kencangkan saja, terus dikencangkan. Nah, sambil diputar sampai yakin. Baru kita pasang manometer. Biasanya di bagian dalam itu ada teflon putih, jangan sampai hilang.
Kalau itu bagian putih itu masih tetap ada teflonnya, langsung aja pasang manometer. Kalau di situ ada kebocoran, nanti diganti teflon atau teflonnya dirapikan di bagian ujung manometer, terus kita pasang. Nah, selanjutnya kita akan isi angin. Kita hidupkan mesinnya. Sambungkan koplernya dengan mesin pengisi. Habis itu dihidupkan. Jangan lupa kalau punya mesin pengisi ini, perhatikan aliran pendingin airnya, jangan sampai lupa mencolok atau terjadi kerusakan pada mesinnya. Biasanya itu berpengaruh bikin mesin cepat rusak. Selanjutnya pengetesan direndam kembali di air. Setelah pengecekan kebocoran dengan cara direndam di air selesai, kita akan merakit kembali PCP ini ke popor semula. Pertama dibersihkan dulu sisa-sisa air supaya tidak menimbulkan karat. Terus di bagian-bagian dalam dikasih minyak lumas supaya dia kembali licin, tidak terjadi karat nantinya. Ini juga kosongan baru kemudian memasang laras. Bagi kawan-kawan yang kesulitan, ini hati-hati, lubang transfer ini harus sejajar nanti sama yang di bagian dalam. Jadi di atas ini biasanya ada tanda bekas baut, jadi nanti diratakan lagi dengan tanda yang ini supaya transfer angin dari chamber lurus ke transfer angin di laras. Terpasang. Pas sebentar. Ini ada seal yang harus kita ganti, sepertinya mengalami kerusakan. Keluarkan dengan cara dicongkel, ini dia, ini putus, jangan kita ganti dengan seal yang baru. Ingat disejajarkan dengan tanda yang sudah bekas pemasangan terdahulu. Ini ada tanda bulatan pas kena tumbukan baut, itu diratakan kembali dengan tumbukan yang asal yang terdahulu. Dicari-cari dengan cara diputar, barangkali ada kawan-kawan yang kesulitan mengenalinya. Diputar, nah ini sudah sejajar, bekas luka kena baut, pasang kembali. Habis itu dikencangkan.
Sampai sini video saya. Maaf saya mau antar sekolah anak. Silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.